warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin bil guru kita yang mulia Ustaz Kiai Haji Mahmud bin Kiai Mahmud, Ustaz Haji Abdul Rauf bin Haji Ramli, Ustaz Ahmad Sa'adi. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mengabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Nurul Anwar Bapak Ustaz Suryana, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Itu juga yang kita hormati Bimas Makassar Bapak Konsistor, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Itu juga yang kita hormati para asatiz, para ketua DKM, para ketua RT yang berada di Kelurahan Makassar, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat afiat, khususnya nikmat Islam dan iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah maafkan segala kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari saja kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, serta Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada saja kita dengarkan pengajian kita pada malam hari ini. Kita persilakan pada guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Mahmud bin Haji Mahbub, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل يوم بنا أموالك بالتحبيب يا ربي بالمصطفى بلغ مواصلنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والطريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا أبي ينادي
منه ولا دعني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحمة ربي حين بسمها تأتي على حسب العصيان في الكسب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hafizakumullah, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah lagi yang kita niatkan pahalanya untuk satu, yakni Haji Anwar Yani bin Haji Abdul Ghani, juga yang kedua untuk almarhum Usman bin Haji Amin, yang ketiga untuk Hajar Zafiara binti Haji Abidin, yang keempat untuk almarhumah Nani binti Sa'aji, juga yang kelima untuk almarhum Ustaz Haji Muhammad Gunawan bin Haji Dahlan yang bertepatan malam ini haul beliau yang dulu beliau ini ngajar di musola ini. Saya tahu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, ya cukup lama. Mudah-mudahan ya para almarhum tersebut Allah Subhanahu wa taala maafkan dan ampuni sekalian dosa-dosanya. Allah luaskan alam kuburnya, dilimpahkan dengan limpahan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya rawdatan min riyadil jannah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin al-azimiyah. Wa li kulli niyatin salihah Allah ta'ala karim yaghfir lahum warhamhum wa ya'fu anhum wa taghashiyahum bi rahmatirah. Syukurillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Yang kedua kita baca suratul Fatihah satu kali lagi dengan niat yang mana Bapak Haji Muhammad, Bapak Haji Anwar Junaidi, Bapak Junaidi Anwar yang sedang kurang sehat, dengan membaca suratul Fatihah kita mohon kehadirat Allah. Semoga Bapak Haji Junaidi Anwar Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya untuk taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sihah wal afiyah wasyifa. Anna Allah Ta'ala karim yashfi amradahu wa Haji Anwar. Anna Allah yastahib badanahum wa zalim wa watan syamdilal Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hafizakumullah, hari kita baca kitab kita lanjutan pada malam Kamis yang lalu. Sekarang sudah sampai kepada halaman 18 ya, sebelah kanan. Pada hari Kamis yang lalu, kalau tidak salah, kemarin dijelaskan tentang apabila kita selesai sholat, ya, ada yang menegur kita, maka kita sholat zuhur atau sholat asar, ya, anggapan kita sudah sempurna 4 rakaat. Ternyata begitu kita sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, orang yang di samping sebelah kita, dia tahu bahwa kita sholat kurang 1 rakaat. Ya, walaupun kita sudah bangun dari tempat itu, sudah jalan beberapa langkah dari tempat itu, nah, ada yang beritahukan, fulan bin fulan, kamu tadi sholat kurang 1 rakaat. Nah, bagaimana? Ya, langsung saat itu juga kita sholat nambahin 1 rakaat lagi, begitu ya. Nah, nanti begitu 1 rakaat langsung. Ya, kita baca Fatihah, kita ruku, ya, kemudian i'tidal, kita sujud, kemudian kita duduk antara 2 sujud, kita sujud lagi, langsung kita at-tahiyat gitu. Itu kalau mungkin kita sholatnya ya orang 1 rakaat, kita nggak tahu, begitu udah selesai salam-salam, ada yang beritahukan kita, fulan kamu sholat tadi kurang 1 rakaat. Gitu ya. Nah, maka saat itu juga kita bangun, kita nambahin kita nambahin 1 rakaat lagi ya, sampai kita at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah sampai selesai innaka hamidum majid. Nah, sebelum kita salam itu ada sujudnya 2 kali, namanya sujud sahwi ya. Kita sujud sahwi, kita sujud duduk lagi, sujud lagi, baru kita duduk lagi seperti posisi tahiyat akhir, baru assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian lanjutannya sekarang halaman yang ke-18 di sebelah kanan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhus salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa wal jumu'atu fardu 'ainin ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila uzrin syar'iyyin al-maradi wal-matari. Baik, sini dahulu ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa la naf'a bi wa bi'uluhi wa bi kulli dhalalatin.
Wa biqala bismillahirrahmanirrahim wa la tasihhu as-salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Wa la tasihhu, dan tidak sah as-salat, salat itu khalfa, di belakang kafirin, orang kafir, wa imra'atin, dan di belakang orang perempuan, wa khunsa, dan juga di belakang banci, ya, tapi banci yang beneran, ya, bukan banci bohongan, karena banyak banci bohongan begitu, ya. Orang laki-laki, ya, itu banyak sekarang yang lagunya lagu kebanci-bancian begitu, bukan semacam itu, ya. Nah, jadi di sini dijelaskan wala tasih as-salatu khalfa kafirin, dan tidak sah salat itu di belakang orang kafir, wa imra'atin, dan juga di belakang orang perempuan. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai kaum bapak, ya, walaupun istri kita pintar, alimah, ya, di saat sholat, nah dia jadi imam, kita jadi makmum, itu nggak boleh, sekalipun dia pintar, begitu. Tetap, ya, yang jadi imam itu, yang jadi pemimpin itu adalah laki-laki, ya. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Orang laki-laki itu ya qawwamuna 'ala nisa, kedudukannya dia sebagai pemimpin terhadap kaum wanita. Itu. Jadi di saat sholat, kalau orang perempuan, ya, jadi imam, sedangkan suaminya atau anaknya yang laki-laki jadi makmum, maka tidak sah. Nah, bagaimana kalau seorang ibu, ya, dia mempunyai anak, mempunyai putra laki-laki, sudah akil, sudah balik, sudah dewasa, itu bacaannya mahir, sekalipun, ya, dia itu seorang ibu sholat, mengimami anaknya yang laki-laki, itu juga nggak boleh. Mesti anak laki-lakinya jadi imam, Nah, kalau kemungkinan ada seorang imam, ya, seorang imam laki-laki kita di rumah kita sholat, memimpin keluarga kita, sholat maghrib, sholli fardhu maghrib, salat raka'atin, ya, astagfirullah imaman Allahu akbar. Nah, ini di ada belakang kita namanya makmum. Makmumnya ada dua saf, ada dua baris, ya. Nah, baris pertama itu orang laki-laki. Kemudian baris yang kedua, kalau ada perempuan, itu baru perempuan. Sekalipun yang barisan pertama itu anak kita yang laki-laki, tetap dia, ya, di depan posisinya daripada perempuan, begitu. Jadi kaum laki saf pertama, kalau saf keduanya baru perempuan, entah itu ibunya, entah itu, ya, saudari kakaknya yang perempuan atau adik perempuan. Nah, itu di saf yang belakangan, gitu, ya. Jadi diutamakan, dikedepankan, saf pertama itu untuk laki-laki. Wa khunsa, begitu juga, dan tidak sah sholat itu di belakang makhnus banci, ya. Jadi apalagi banci jadi imam, ya, kita sebagai manusia laki-laki yang normal jadi makmum, itu nggak boleh, begitu. Sedangkan di belakang si banci kita nggak boleh, apalagi si banci jadi imam, nggak boleh. Kecuali dua-duanya banci, ya, imamnya banci, makmumnya banci, itu sama-sama itu. Ya. Tapi kalau ada banci laki-laki, ada banci perempuan, katanya begitu, ya. Sebenarnya banci yang sebenarnya itu dia mempunyai dua kelamin, begitu. Nah, kalau kemungkinan para jamaah, ya,
untuk kita meneliti hal itu ya memang sangat sensitif gitu ya. Dia apa dikatakan memang banci atau tidak begitu. Tapi yang kita lihat sekarang zahirnya saja. Dari segi pakaian-pakaiannya seperti pakaian laki-laki gitu ya. Tapi dia perempuan cintanya, senangnya main sama laki-laki begitu ya. Dia punya tabiatnya ya juga seperti laki-laki ya, padahal dia sebenarnya perempuan gitu. Nah, jadi tidak sah sholat itu di belakang orang kafir dan di belakang orang perempuan dan juga di belakang banci. Mudah-mudahan jamaah kita nih ya normal semuanya ya. Normal semuanya mudah-mudahan. Amin dong. Amin. Iya, ikatan aminnya mas-mas semangat. Amin semuanya ya. Amin ya Allah. Kita lanjutkan. Wal jumu'atu fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syar'iyyin al-marad wal matar. Adapun salat Jumat itu, jadi Jumat bisa dibaca Jum'ah, bisa-bisa juga dibaca Jum'ah. Ya. Adapun salat Jumat itu atau salat Jumat itu hukumnya fardhu ainin. Itu fardu. Ada fardu wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Jadi salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Fardu ain adalah suatu kewajiban tiap-tiap pribadi muslim secara individu, secara perorangan, itu namanya fardu ain. Dan salat Jumat itu hukumnya fardu ain, ya kewajiban tiap-tiap pribadi muslim. Itu hukum salat Jumat. Fardu ain ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Muslim yang mana? Zakarin, laki-laki. Tapi bagi kaum perempuan ya itu tidak wajib Jumat. Dan bagi ibu-ibu tidak wajib Jumat. Bagaimana dia kata dia ikut sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh aja. Sah tidak? Sah. Gitu ya. Zakarin juga merdeka. Hadirin, orang itu berdomisili, bertempat tinggal di kampung itu. Ya, di kota itu, gitu. Bukan dalam arti kata dia itu musafir. Kalau musafir, ya itu tidak berkewajiban dia melaksanakan sholat Jumat. Musafir seperti misalnya saya pergi ke Surabaya hari Kamis sampai sana hari Jumat. Orang-orang pada sholat Jumat. Bagi saya namanya itu musafir, bukan orang yang diam tinggal di situ. Namanya musafir. 2-3 hari pasti saya akan balik lagi dari Surabaya mari ke Jakarta. Nah, status saya sampainya di Surabaya itu saya namanya musafir. Pas orang sholat Jumat, bagi saya pribadi ya karena statusnya musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Nah, ya, jadi orang-orang sholat Jumat saya sholat zuhur, begitu. Bagaimana dia kata kita sholat Jumat juga, ya, ikut sholat Jumat sah nggak? Sah saja, gitu. Andai kata kita status kita musafir, kita sholat Jumat kita ikut sama-sama, sah, boleh saja. Apa mengulang lagi zuhur? Enggak, cukup hari Jumat saja. Tapi andai kata kita tidak Jumat, hanya kita zuhur saja, sholat zuhur saja, itu boleh, ya, memadai. Kenapa? Karena status kita ya adalah musafir, bukan orang yang tempat tinggal di kampung situ. Sekurang-kurangnya didirikan sholat Jumat oleh kaum laki-laki yang dewasa, jumlahnya ada 40 orang. Ada 40 orang. Kalau misalnya ya yang sholat Jumat itu hanya ada 39 orang. Yang satu orang statusnya musafir. Dia lagi menanam di Jakarta. Nah, dia ikut sholat Jumat. Pas genap. Jumlah jamaahnya ada 40
orang, tapi ditambah dengan satu orang itu yang musafir. Nah, itu belum memadai, belum mencukupi. Ya, kenapa? Karena yang satu orang itu musafir, bukan orang bertempat tinggal di kampung situ. Nah, ini maka dalam pelaksanaan Jumat ini kita harus tahu, ya. Jangan banyak orang sekarang diriin masjid saja. Ya, jumlahnya ada 50 orang. Enggak tahunya yang penduduk itu cuma 20 orang. Yang 20 orang pendatang. Oh, apalagi latihan kerja, apalagi ya ada namu di situ. Nah, itu tidak mencukupi. Ya, tidak dikategorikan itu 40 orang, ya, tidak mencukupi. Ya. Kenapa? Karena sebagiannya itu bukan orang yang tinggal di situ. Sebagian itu orang pendatang yang statusnya musafir. Seperti contohnya di Depnaker, ada musola. Ya, dulu saya sudah jelaskan waktu pendirikan masjid itu, termasuk Menaker, saya juga termasuk yang meletakkan batu pertama, diminta. Saya bilang, boleh dirikan masjid, syukur alhamdulillah. Saya respon, ya, dalam kantor ini ada masjid. Nah, untuk apa? Untuk kemudahan bagi karyawannya, kalau di mau sholat, nggak pakai keluar jauh-jauh. Sholat di dalam kantor itu ada masjid. Tapi dengan syarat, saya bilang, jangan masjid ini didirikan Jumat. Jangan masjid ini didirikan Jumat. Kenapa? Karena berdekatan dengan masjid yang lainnya. Dengan Suprapto Soekarno, dengan Masjid Al-Abror, gitu. Kalau mau Jumatan, silakan di Suprapto Soekarno atau di Al-Abror. Kenapa? Karena yang sholat di sini mereka nggak semuanya orang yang tempat tinggalnya di situ. Kenapa? Sebagian mereka pasti orang-orang pendatang. Ada yang latihan kerja, ya, diklat 10 hari, ada 15 hari, ada sebulan. Nanti selesai diklatnya, dia pulang. Ya. Nah, oleh karena itu para jamaah perlu kita ketahui, ya, kita sebagai orang laki-laki yang mesti tahu tentang kewajiban kita secara pribadi, yang bahwa sholat Jumat itu adalah hukumnya fardhu ain, kewajiban tiap pribadi muslim, ya, secara perorangan berkewajiban dia melaksanakan sholat Jumat. Bila uzur dan orang tersebut dengan tanpa uzur syar'i, ya, jadi kewajiban sebagai orang muslim secara pribadi untuk melaksanakan sholat Jumat, dan itu dengan tanpa uzur syar'i. Tapi kalau uzur, ya, seperti sakitnya mencret misalnya, ya. Nah, itu namanya ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Enggak Jumatan dulu dah. Kenapa? Karena perlu saya lagi BAB gitu, ya. Kalau kita ikut Jumatan juga, ngerinya mau curi dalam masjid, wah, kita nggak enak kan, memalukan, karena kita lagi keadaan nggak sehat. Itu namanya ada uzur. Orang semacam itu, andai kata dia nggak Jumatan nggak apa-apa. Kenapa? Karenanya lagi uzur syar'i, gitu, ya. Artinya kalau dia sholat juga, ya, menginikan orang lain, begitu, ya, mengganggu orang lain, gitu. Bukan uzur fasid, ya. Ini uzur syar'i, uzur benar-benar, ya, menurut agama. Karena ada uzur juga bukan uzur syar'i, ada uzur fasid. Nah, kalau uzur fasid itu nggak dibenarkan. Seperti apa? Seperti uzur fasid itu, kita bertepatan kedatangan tetamu. Tetamu itu mungkin, ya, pimpinan kita dalam suatu instansi, suatu pekerjaan, bos kita, dia datang pas banget, ya, jam 11:30 hari Jumat, namu ke kita ngobrol, ya, ini udah Jumatan ini, ya. Nah, kita nggak ajak nih itu, Pak, ini maaf Jumatan, kita Jumat sama-sama. Oh, ya, dia nggak mau mengatakan gitu. Kenapa? Karena nggak kuat, nggak mampu rasanya. Ini atasan saya, pimpinan saya. Akhirnya apa? Dia timpalin aja. Dia tahu Jumatan ini. Hari ini ada tamu ini. Nah, itu namanya uzur fasid, uzur yang tidak dibenarkan, ya, meninggalkan sholat
karena menghormati tetamu. Mengingat tetamunya itu atasannya, pimpinannya. Nah, itu enggak dikatakan uzur syar'i, itu uzur fasid, uzur yang rusak, enggak dibenarkan dalam agama, ya. Dengan sebab uzur fasid, dia sampai meninggalkan sholat Jumat, itu enggak boleh, ya. Sebaiknya kita selaku tuan rumah, kita hormati beliau, hormati kewajiban kita. Tapi giliran kita sholat, ya kita ajak sholat. Ayo sholat Pak, mengingat isu Jumat, mari kita Jumat sama-sama masjid. Itu bagus, ya. Itu namanya bagus. Ya kita mesti berani dalam menegakkan yang kebenaran, ya, untuk keselamatan kita dan keselamatan tetamu kita. Bila uzur syar'i. Apalagi kalau maradi seperti sakit, itu namanya uzur syar'i. Ya misalnya lagi mules, air besar, muntah-muntah, gitu ya. Nah nanti kalau saya datang ke masjid harinya, ya orang lagi sholat atau lagi dengan khutbah, saya muntah di dalam masjid, gitu kan? Nah ini malah ganggu ya kenyamanan orang ibadah. Nah itu namanya ada uzur, boleh dia nggak Jumatan, ya sholat zuhur aja di rumah, gitu ya. Wal mataru dan hujan. Ya, alladzi yang mana hujan itu, yo, ini bisa membasahi pakaiannya, gitu. Kalau kita berangkat ke masjid nih, ya, wah lepek pakaian saya, ya. Nah itu namanya ada uzur syar'i. Tapi kita jangan menganggap itu uzur syar'i aja. Kalau hujan ini saya nggak Jumatan dah. Kita usahakan dulu supaya kita bisa sampai ke masjid tanpa membasahi pakaian kita. Kita usahakan apa? Dengan cara kita cari payung, ya, gitu, pakai payung. Ya, jas hujan atau apa lagi? Ya kalau orang dulu daun sente, daun pisang, ya hujan-hujanan. Kalau jarang payung, ya sampai ke masjid, gitu. Ini payung ada, ya jas hujan ada, ya pas Jumatan hujan nih, hujan ini, ya, ngajak nggak dulu deh, gitu, ya, itu namanya nggak mau usaha, ya. Usaha, jadi kita mesti usahakan dahulu. Nah ini hadirin Allah, hati-hati jangan sampai kita berani meninggalkan sholat Jumat, ya, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat Jumat. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dicap, distempel orang itu termasuk orang yang munafik. Alhamdulillah, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi kita usahakan Jumatan, ya. Kita sekalipun sudah bekerja di salah satu, ya, kampung lain, ya, kita usahakan Jumatan. Apalagi si kita ada di rumah kita, nah kita sholat Jumat. Dan bagi kita yang mempunyai anak, kita ajak sholat Jumat dengan anak kita taruh di samping kita. Jangan punya anak, anaknya lepasin gitu aja. Udah sholat duluan dah, ntar gua belakangan. Gitu ya. Akhirnya anak itu karena nggak dibimbing sama orang tuanya, sholat Jumat. Tapi kalau orang lagi sholat dia malah berisik. Hari sini, hari sono, hari sini sana. Berisik, khotib sedang khutbah, berisik, bercanda sana sini. Kenapa? Karena nggak ada yang bimbing, berisik kan ganggu orang lain. Nah anak-anak itu maklum ya, kalau sama uang itu uang receh, ya uang receh, dia baru taruh kantong yang namanya uang gaman 1.500, 200, ya kita taruh kantongnya berisik nggak kira-kira? Berisik begitu ya. Nah itu maka perlu dibimbing. Kalau kita ajak anak kita sholat, ajak anak kita taruh di samping kita. Begitu, wudhunya kita perhatikan, sholatnya juga samping kita. Jangan sampai ya anak-anak itu mengganggu orang-orang tua yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Ya. Baik sholat Jumat maupun sholat wajib-wajib lima waktu. Banyak kadang-kadang orang tua ini tidak memperhatikan anaknya. Ya, anaknya suruh sholat masjid, ya maghrib sholat masjid, sholat di musola. Orang tuanya kagak sholat di musola. Akhirnya di musola berisik. Atau orang yang musola ini kata perempuan, udah sholat pulang lah, ya sholat di rumah aja. Di rumah diusir ke musola,
dari musola juga diusir sampai ke rumah. Kenapa? Karena berisik. Nah ini kasihan yang seperti itu. Silahkan anak kita sholat di musola, sholat di masjid, tapi perlu dibimbing sama kita sebagai orang tuanya. Wa min syurutil jum'ati al-khutbatani, dan daripada syarat-syarat Jumat itu ada 2 khutbah. Dan khutbah pertama, ada khutbah kedua. Wa arkanuhuma alhamdulillah ta'ala. Adapun di dalam khutbah pun ada mempunyai rukun-rukunnya. Di dalam 2 khutbah itu ada mempunyai rukun-rukunnya yang wajib dikerjakan dalam 2 khutbah. Rukun-rukun disebut. Ada berapa rukun 2 khutbah itu? Yaitu rukun-rukunnya, yaitu pertama adalah hamdalillah ta'ala, mengucap kalimat alhamdulillah. Si khatib manakala dia berdiri di atas mimbar, dia harus mengucapkan alhamdulillah. Nah itu rukun khutbah, ucap alhamdulillah gitu. Kemudian di sini memuji Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rukun dalam khutbah itu membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad, itu rukun di dalam khutbah. Kalau orang sholat atau orang berkhutbah dia nggak mengucapkan khutbahnya itu alhamdulillah, dan juga dia nggak baca salawat kepada Nabi, maka khutbahnya nggak sah. Kalau Jumatnya, kalau khutbahnya nggak sah, berarti Jumatan juga rusak gitu. Kenapa khutbahnya nggak, rukunnya ada yang nggak dibawa, mengucap alhamdulillah, nggak membaca salawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, wal wasiat bittaqwa. Rukun khutbah yang ketiga adalah wasiat. Seorang khatib harus wajib berwasiat kepada makmum, kepada jamaah, yang mana wasiat itu yang mengajak takwa kepada Allah Ta'ala. Seperti apa? Usikum wa iyaya bittaqwa. Itu wasiat. Ya, misalnya ya masyaallah hadirin, atau ya ibadallah wa irhamkallah, usikum, aku berikan kamu wasiat, wa iyaya, dan aku berikan aku wasiat, bittaqwa, supaya bertakwa kepada Allah. Itu termasuk rukun dalam khutbah. Kalau khatib tidak mengucapkan usikum wa iyaya bittaqwa, tidak menganjurkan takwa kepada Allah, maka khutbahnya kurang rukunnya, berarti khutbahnya tidak sah. Usikum wa iyaya bittaqwa. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an, dan rukun khutbah yang keempat membaca salah satu ayat daripada ayat Al-Qur'an fi ihdahma, yaitu pada salah satu keduanya. Ya, khutbah yang pertama kan atau khutbah yang kedua kan, itu harus membaca salah satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Kalau mungkin di dua khutbahnya itu nggak ada baca ayat Quran, juga tidak sah Jumatannya itu. Kenapa? Karena kurang rukunnya, begitu, nggak baca ayat Quran. Yang kelima, wa du'a'u lil mu'minin bil akhiri. Ya, ini rukun yang kelima, rukun khutbah yang kelima adalah ad-du'a lil mu'minin, memberikan doa untuk segenap orang-orang mukmin bil akhiri, yaitu pada khutbah yang terakhir. Pada khutbah yang terakhir. Bagaimana? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu rukun khutbah. Kalau si khatib di dalam khutbahnya enggak membacakan doa Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minat, berarti kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya berarti tidak sah ya khutbahnya itu. Kemudian si khatib itu dalam keadaan suci pakaiannya, ya, juga punya wudu, asturul Allah, juga auratnya tertutup, tertutup. Malah yang afdalnya itu ya kalau hari Jumat pakai pakaian yang berwarna putih, warna putih. Ya, apalagi khatib, begitu ya. Jangan berkhutbah pakai kaos oblong, ya,
cap obat nyamuk di sini, ada cap botol, masya Allah, ya, itu nggak etis namanya. Masa dalam khutbah atau dalam sholat pakai kaos mereknya Tengkorak, kadang ya, kan ada kan, mak lampir, gitu ya. Nah ini jangan seperti itu, walaupun sah tapi nggak etis, ya, nggak berakhlak, kurang adab namanya, kurang adab. Kita maaf hadirin ya, nih diundang aja sama Pak Presiden atau Wakil Presiden, diundang ke istana, ya, kita pakai pakaian asal jadi aja, kira-kira bagaimana? Etis nggak, bagus nggak? Kita termasuk orang yang beradab nggak? Kurang adab kita, datang ke sana pakai kaos, ya, pakai kaosnya warna-warni, apalagi ada lagi gambar bir bintang misalnya, ya. Datang ke istana begitu, kemudian pakai tanah asal-asalan aja, ya, tanah cingkrang atau selingkuh, tanah selingkuh, ya. Itu kurang adab kita, itu menghadap sesama manusia, apalagi menghadap Allah, ya, yang menciptakan, ya, manusia yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya adalah manusia ini ciptaan Allah. Kita lebih lagi, ya, oleh karena itu menghadap Allah pakai pakaian yang rapi, yang bersih, ya, yang tertutup aurat kita, itu, ya, ajaran syariat, ajaran agama Islam perlu kita terapkan sebagai kita namanya orang Islam, Muslim, ya, jangan hanya sebatas nama aja, jangan hanya sebatas KTP aja, gitu ya. Jadi perilaku kita, ya, kerjaan kita sehari-hari juga sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang menganut ajaran Islam disebut Muslim, gitu ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bila di sana sini terdapat kekurangan atau kurang jelas dalam bayannya, dalam penjelasan ini, ya, bisa nanti dapat ditanyakan langsung, ya. Allahumma shalli sama-sama kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya rabbana Alhamdulillah.